Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 233510008 kelas 4D. Saya akan melakukan live coding terhadap materi yang sedang dibahas mata kuliah pemrograman berbasis komponen, yaitu JavaScript modul. Langsung saja, untuk pertama-tama yang kita lakukan, pertama kita buka dulu Visual Studio Code atau kode editor yang akan digunakan. Pertama kita install dulu extensionnya. Pertama klik bagian extension, kemudian ketikkan live server di bagian sini. Kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan, namun pilih yang bagian ini, warna ungu, live server ini. Kemudian install. Oke, install seperti biasa saja, tidak perlu setting lain-lain atau aneh-aneh. Nah, gunanya live server ini untuk apa sih? Di sini dia nanti digunakan untuk biar browsernya itu biar refresh halamannya secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu mengklik tombol refresh di bagian pojok itu untuk memuat kode yang telah kita buat. Gimana sih contohnya? Kita coba dalam file HTML ya. Dan kita seperti ini. Di bagian sini kita coba ketikkan kalimat saja. Pesan. Nah, cara menggunakan live server di bagian ini kan index HTML. Kemudian di bagian kode ininya, klik kanan, scroll ke bawah, klik open with live server. Secara otomatis dia akan membuka browser default teman-teman dan akan menampilkan kodenya. Nah, kita contohkan misalnya P-nya Loren 20 saja. Nah, ketika kita ketikkan Loren 20, jadi kita tidak perlu merefresh halaman ini. Jadi secara otomatis dia akan refresh sendiri. Nah, seperti itu. Kita Ctrl Z. Loren 20, Ctrl Z lagi. Maka tidak ada seperti itu. Jadi otomatis dia. Jadi kita tidak perlu repot-repot merefresh. Untuk di bagian inspeknya juga sama, nanti dia akan secara otomatis ke refresh. Nah, di sini kita akan melakukan materi yang akan kita bahas, yaitu JavaScript modul. Nah, pertama JavaScript modul itu apa sih? JavaScript modul itu ya modul. Secara gampangnya dia sebuah file JavaScript yang isinya function-function atau variabel yang nantinya akan diekspor. Kemudian bagian HTML akan diimport untuk diproses atau diolah datanya. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini kan langsung saja kita buat modulnya, namanya index. Yes. Nah, untuk penamaan nama variabelnya ini, penamaan nama extensionnya ini bisa JS atau bisa MJS. Sama saja, cuman di sini kita akan menggunakan JS. Nah, di sini kita akan melakukan coding modul itu sendiri, baik itu function, kelas ataupun ya variabel seperti itu, nantinya kita ekspor ke file HTML. Oke, kita buat satu variabel dulu. Oke, di sini const name Alucard. Nah, di sini kan kita buat variabel. Nah, biasanya kalau kita tanpa modul, kita bisa mengekspornya seperti ini, index. Yes.
Kalau seperti ini biasanya dia tidak mau, karena di sini kita buatnya itu dalam bentuk modul. Langsung saja lah ya, daripada bingung. Nah, di bagian sini untuk membuat modul kita jangan lupa meloadnya itu baik itu ekspor maupun import, ekspor dari file index ini ataupun import dari file index JavaScript ini. Nah, gampang ya, di bagian constant ini kan udah kita deklarasikan. Nah, jangan lupa kita ekspor berarti kita keluarkan ya, biar bisa dipanggil open sana Pak, seperti ini. Kemudian di bagian ininya sama script, namun untuk type-nya kita menggunakan modul. Nah, type-nya modul, bukan teks lagi. Kalau defaultnya secara defaultnya itu teks, namun di sini kita ubah menjadi type-nya modul. Nah, kemudian di bagian sini kita import nama from ketik index equals. Nah, tidak ada error. Saya jelaskan sedikit. Di sini kita udah buat variabel nama, kemudian kita ekspor. Nah, setelah diekspor kita import lagi di HTML-nya. Nah, seperti itu. Jadi ekspor dan juga import. Nah, importnya seperti ini, import diikuti dengan nama variabel dan asal filenya dari mana. Di sini index.js ya. Nah, kita coba tampilkan console info saja. Info atau log sama saja. Nah, dia tampil sebelah sini. Nah, oke. Seperti itu. Itu import dan ekspor dari modul. Kalau function bagaimana? Function sama saja. Export function. Nama functionnya misalnya user. Kemudian parameternya nama hero atau nama user. Console Oke, seperti ini. Nah, di sini ada variabel dan juga function yang sama-sama kita ekspor. Kemudian di bagian sini bagaimana cara mengimport function. Nah, seperti ini. Sama saja, nama, koma, nama functionnya apa. Dan perlu diingat di sini juga harus udah diekspor ya. Export function user. Kecil tadi jangan besar. Nah, kemudian kita panggil untuk nama itunya kita buat
nama, koma, apa ya? Oh, nama saya. Oke, di sini nama user Ahmad menggunakan hero Alcard kan. Di sini kita sudah buat variabel, kemudian kita ekspor, kemudian kita buat function, kemudian depannya kita tambahkan export. Setelah diekspor, kalau ingin menggunakannya, kita import, buka kurung curly brace, kemudian di bagian sini kita ketikkan nama fungsinya, kemudian kita panggil nama fungsinya di sini. Nah, berhasil. Nah, seperti itu import dan ekspor. Sebenarnya ada cara lain juga untuk ekspor dan import. Bisa di bagian browsing juga, ekspor constant nama. Seperti ini, saya contohkan. Jadi di bagian sini kita coba hapus dulu. Nah, di sini ekspornya constant nama, user. Nah, seperti ini juga bisa, cuman bebaslah pilih yang mana. Tuh, outputnya tetap sama saja, keluarnya tuh tidak error, tergantung mana yang lebih mudah digunakan. Cuman beberapa juga menggunakan ekspor yang seperti ini. Kita gunakan saja seperti ini biar lebih rapi codingnya, biar lebih tahu mana codingan yang diekspor. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas import kelas yang ada di modul. Caranya sama, kita coba buat kelas terlebih dahulu. Terus namanya hero. Oke, untuk konstruktornya namanya ada berapa ya? Nama, kemudian HP. Oke, itu saja konstruktornya this titik nama, terus nama, kemudian this titik HP sama dengan HP titik koma, jangan lupa. Kemudian di bagian functionnya kita coba tampilkan. Hero. Oke, sebentar. Oke, hero this titik nama memiliki HP sebesar seperti ini. Oke, kita sudah buat kelas sederhana. Cara untuk ekspornya sama. Ingat ya, ada ekspor dan ada juga import. Di sini kita ekspor dulu modul atau atribut yang akan kita ekspor. Ekspor. Ini bisa, atau di bagian sini juga bisa. Itu juga bisa, cuman kita pilih satu-satu saja. Seperti ini kita ekspor kelas hero, kemudian di bagian sini kita panggil untuk manggilnya seperti ini. Sama juga di bagian kurung kuraba ini hero, kemudian jangan lupa kita buat objek dulu. Hero itu new hero hero titik tanda. Oke, seperti ini. Nah, di sini ekspornya seperti saya bilang tadi, bisa depan sini atau di sini. Kita pakai di sini saja biar lebih rapi. Kelas hero. Oke, sudah kita ekspor. Kemudian di bagian sini kita import lagi. Import
hero. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba tampilkan dan berhasil ya. Hero Alucard memiliki HP sebesar 100. Oke, benar ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas namanya alias. Alias ini nama lain atau nama gantinya. Untuk penggunaannya itu seperti ini. Jadi misalnya di sini kan kita nama, ini bisa kita ganti untuk nama itunya menjadi nama hero seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya nanti bukan nama lagi, yaitu dengan nama hero dia pemanggilannya. Nah, seperti ini kita bentar, hapus aja bentar biar lebih gampang. Di sini untuk consolidated log kita tes dulu. Ini tadi kan nama, kita udah tambahkan alias menjadi nama hero. Jadi di bagian sini nanti kita manggilnya dengan nama hero seperti itu. Ya, itu untuk penggunaan kata gantinya gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai default export import default ini dalam satu modul atau dalam satu file JavaScript itu hanya satu saja. Di sini kita coba bikin variabel namanya variabel default. Ini default. Oke. Nah, di sini ada satu variabel kita sudah buat. Di sini bisa kita buat menjadi default, yaitu dengan cara default. Langsung saja export default. Oke. Nah, ketika export default seperti ini, deklarasi konstan ini tidak diperlukan lagi seperti itu. Nah, namun untuk cara gampangnya di sini kita akan melakukannya seperti di bawah biar lebih rapi. Export variable default seperti itu. Nah, kita akan jadikan variabel ini sebagai default dari modul index.js. Kemudian cara manggilnya yaitu bisa di luar atau di dalam. Namun cara yang kita gunakan di sini kita pakai yang di dalam saja. Ini default caranya yaitu ketika default, secara itu dia default as ini bebas ya, bebas untuk aliasnya, misalnya variabel asli. Kemudian kita console.info variabel asli. Nah, saya jelaskan sedikit. Kita sudah panggil variabel asli, ini muncul ya, tidak error. Nah, default as variabel asli. Di sini kita tidak perlu deklarasikannya lagi di sini. Biasanya kan kalau bukan default, dia manggilnya di sini variabel default. Ini kita beda. Ininya dia identitasnya sebagai default as variable. Ini penamaannya bebas, mau ini penamaannya sama kayak gini juga nggak apa-apa, mau beda juga nggak apa-apa, asal di bagian depannya ini default as seperti ini. Nah, seperti itu. Dia muncul dan tidak error. Kemudian kita akan membahas export import named. Apa sih export import named itu? Dia itu mengimport semuanya itu secara rame-rame, istilahnya secara banyak. Nah, seperti inilah. Ini export import name. Dia dibuat dalam satu kurung ya seperti ini. Kemudian
ditampilkan seperti ini. Import apa-apa modul saja yang mau dipakai, kemudian ditampilkan. Nah, ini export import nemad. Nah, ini export nemad, exportnya secara banyak. Tadi kan kalau secara satu-satu mungkin ada beberapa teman-teman repot atau mungkin kurang rapi lah, ya bisa ditaruh di bawah sini. Nah, ini dia export nemad, dan ini import nemad. Importnya secara ramai-ramai lah istilahnya itu. Kemudian kita akan membahas yang namanya objek modul. Objek modul ini dia, nah kalau misalnya di bagian sini ini kan ada beberapa atributnya yang masih bisa dihitung jari. Namun untuk kalau atributnya banyak akan repot kalau kita menggunakan export import nemad seperti ini, akan banyak. Jadi caranya yaitu dengan modul objek modul. Caranya gimana? Import nemad ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian import bintang s nama objek. Boleh. Di sini kita buat objek dengan nama mole. Ini sebagai objek dari yang ada di modul ini semua. Nah, cara manggilnya nanti di bagian depannya ini kita tambahkan dia mole titik. Ini pakai huruf kecil saja. Mole titik nama. Kan awalnya kita manggilnya nama saja gitu. Jadi untuk penggunaan objek dia mole titik nama. Tuh, berhasil kan keluar. Kemudian di bagian mana lagi? Oh, ini mole titik hero. Mole titik nama sama titik user. Oke, mole titik nama. Dan satu lagi konservator variabel asli. Oke, seperti itu. Oh, ini error nih. Sebentar. Ini apa saja. Nah, untuk di bagian sini dia ditambahkan mole titik diikuti dengan nama atributnya. Mole titik nama, mole titik user, mole titik hero. Nah, ini namanya objek seperti itu. Objek dalam modul import. Nah, seperti itu. Penggunaannya karena mungkin atributnya banyak, jadi repot kalau importnya secara nemad atau secara ramai-ramai tadi dalam kurung atau per libres tadi. Jadi biar lebih efisiennya digunakanlah modul objek seperti ini. Seperti itu. Kita kembalikan dari awal lagi. Nah, kemudian kita akan membahas yang namanya aggregating. Aggregating itu dia bahasa gampangnya mengumpulkan satu file sebagai variabel rujukannya. Kita buat dulu coba ya biar lebih mudah. Aggregating.js. Oke. Nah, di bagian sini, oke, kita geser. Nah, ini kan kalau kita awalnya tadi ekspornya di bawah sini, dia rujukannya langsung ke sebelah sini. Aggregating ini dia mengambil eksportan ini, jadi dia akan mengarahkan ekspor ini
akan diambil dulu oleh si aggregating ini. Kemudian kalau misalnya si indeks ini mau akses modul yang ada di indeks ini, dia harus mengarah ke atau import dari modul si aggregating ini gitu. Indeks mau mengakses HTML ini mau mengakses modul sini, modul indeks ini, tapi dia harus aksesnya lewat sini gitu. Intinya jadi perantara seperti itulah. Nah, seperti ini. Indeks aggregating ke indeks, baru hasilnya ke indeks lagi gitu. Apa aja sih isinya dari aggregating? Isinya export saja, export. Kita copy aja lah sebelah sini. Isinya seperti ini, namun di depannya ditambahkan from asal dari filenya ini, index.js. Nah, seperti itu. Nah, kita coba edit ini, jangan pakai dulu. Nah, seperti ini. Dia tetap jalan, tapi secara konsep indeks ini dia ngambilnya, ini belum saya ganti aggregating.js pakai error ya, tidak. Jadi konsepnya seperti ini. Indeks ini dia mengimport modul yang ada di nama user hero. Dia akan mengarah ke aggregating.js. Aggregating.js ini dia juga import dari si indeks ini. Itu. Jadi ini satu file ini isinya cuman untuk ekspor saja. Modul-modul apa saja yang diekspor, atribut apa saja yang diekspor dalam sistem itu. Seperti itu. Jadi dia biar lebih rapi dan lebih terstruktur lagi programnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yang namanya, atau pembahasan terakhir kita, dynamic module. Dynamic module itu apa sih? Dynamic module itu dia secara konsepnya seperti ini. Ini kan berisi beberapa modul yang telah di load. Nanti di bagian sini nih, kalau kita menggunakan dynamic module, dia hanya meload apa-apa saja yang diperlukan saja. Nah, seperti itu. Jadi secara sistem dia biar lebih efisien lagi. Kalau diperlukan dia di load, kalau tidak diperlukan dia tidak di load atau tidak dipakai gitu, biar lebih efisien memorinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama ini, index.js. Jadi untuk membuat dynamic module itu nantinya kita menggunakan function den. Langsung saja kita buat terlebih dahulu di sini. Contohnya kita buat function ya, function sederhana, function dengan nama hero user, dengan parameternya nama hero, dan console.log. User memilih hero, nama hero. Jangan lupa kita export ya. Ini hero user
hero user. Oke, udah kita import. Nah, ini sebagai contoh kita buat dulu function hero user, nanti akan menampilkan ini. Oke, di bagian index.html sini pertama kita buat dulu beberapa input. Teks ID-nya inputan. Kemudian di bagian bawah lagi inputnya button. Value-nya klik aja. Tombol. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian scriptnya sini seperti biasa script tabnya modul, kita coba ambil value-nya dari si inputan ini. Caranya dokumen.getElementById. ID-nya pertama kita ambil dulu respon si tombol ini. ID tombol, ketika diklik on click maka ada function yang dijalankan. Nah, functionnya dia akan buat variabel nama hero, value-nya dokumen.getElementById, ID yang diambil yaitu si inputan, yang diambil yaitu value-nya, titik koma. Kemudian kita akan import si index.js nya. Index.js nya. Kemudian kita akan menggunakan function yang namanya then. Di dalam then ini terdapat function lagi, isinya modul. Kemudian di bagian sini kita coba panggil modul titik apa tadi nama functionnya, hero user. Nama hero. Kita coba Oke. Nah, berhasil ya. Di sini dia meload. Nah, misalnya kita contoh seperti ini. Nah, ketika kosong kan, dia tidak meload si modul index.js. Jadi kalau nggak dipakai, dia tidak di load atau tidak diimport. Jadi kalau dia dipakai baru diimport. Misalnya allocat. Nah, dia baru keluar. Kalau ketika dibutuhkan dia baru keluar. Dan ini berhasil. Saya memilih hero allocat. Oke, sesuai ya. Nah, itu yang namanya dynamic module. Itu menggunakan modulnya hanya ketika perlu saja atau dibutuhkan saja. Jadi sintaksnya seperti ini. Dia import nama modulnya, dan titik then function modulnya, ini modul sebagai parameter, kemudian modul titik hero user, ini nama
function yang ada di index.js ini. Dan untuk parameternya kita ambil dari si inputan, dan hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah beberapa pembahasan dari materi pemrograman berbasis komponen pertemuan 3 materi JavaScript modul oleh saya Ahmad Zaini dari kelas 4D dengan NPM 233510008. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.